Melihat waktu hampir habis, King Sui membersihkan dirinya dan keluar dari alam valet jade immortal. Langit dipenuhi dengan bintang dan bulan cerah tergantung tinggi di dalamnya. Itu terlihat sangat cerah pada malam hari. Dengan sangat cepat, saat itu sudah tengah malam. Ada suara tangis serangga di sekitar. Kedengarannya sangat berbeda pada malam yang damai seperti ini. King Sui perlahan berjalan menuju kamarnya. Ketika dia berada di depan kamar, dia dengan lembut membuka pintu. Koridor, ruangan serta kamar tidur semuanya didekorasi dengan batu-batu ringan. Jika terlalu terang, mereka juga bisa menggunakan kap lampu untuk menutupi batu terang. Ruang tamunya sangat terang. Kamar Di Chen terkunci rapat. Tapi King Sui saat ini bisa merasakan nafas Di Chen. Selanjutnya, dia juga sudah bangun. Dia berasumsi bahwa itu mungkin karena dia mendengar suara dia mendorong pintu terbuka. Setelah beberapa saat, Di Chen membuka pintu dan berjalan keluar dengan memakai piyama berwarna putih bersih. Pada saat ini, King Sui, yang melihat pemandangan itu benar-benar tercengang. Dia sangat cantik sampai-sampai kata-kata tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Keanggunan Di Chen adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya selama ini. Kulit putih pucat dan alis hitam legamnya selalu tampak luar biasa indah. Hidung halusnya memiliki ketajaman yang pas dan tubuh langsingnya sangat menarik. Lekuk tubuhnya yang lembut mampu mengejutkan orang. Bedak putih yang dia pakai menambah aura elegan pada penampilannya. Ketika Di Chen melihat tatapan kosong King Sui, dia tersenyum lembut dan mendekatinya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda tidak dapat mengenali saya lagi? Setiap kelap-kelip dan senyumannya memiliki daya tarik yang fatal. Yang terpenting, setiap orang merasa sangat elegan dan imut berasal dari Di Chen. King Sui tidak pernah menyangka bahwa ini akan benar-benar terjadi pada Di Chen. Kamu terlihat sangat baik. King Sui kembali ke akal sehatnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena itu, dia membuat pernyataan yang berani. Bagian mana dari diriku yang terlihat cantik? Di Chen berjalan ke King Sui, memegang tangannya dan berjalan ke sofa kulit binatang putih yang lembut dan nyaman di samping. Mereka duduk di samping satu sama lain. Semuanya terlihat cantik. Wajah, hidung, mata, mulut, telinga, leher, bahu serta payudara Anda. Sebelum King Sui berhasil menyelesaikannya, mulutnya sudah ditutupi oleh tangan Di Chen. Berhenti mengatakannya. Di Chen dengan malu-malu menghentikan King Sui. Baiklah, aku akan berhenti membicarakannya. Piyama Di Chen turun sampai ke kakinya. Hanya kaki pucatnya yang terekspos ke udara, menambah perasaan elegan yang luar biasa padanya, membuatnya tampak seperti seorang dewi yang turun dari surga. Kenapa kamu keluar saat ini? Kamu merindukanku. King Sui menarik tangan Di Chen dan tersenyum. Melihat penampilan King Sui saat ini, Di Chen merasa bahwa King Sui benar-benar telah berubah. Dia ternyata adalah orang yang mampu mendukung surga dan bumi. Pria kecil yang dulunya merendahkan diri di depannya benar-benar tumbuh menjadi orang yang percaya diri. Dia merasakan kegembiraan. Saat dia memikirkan tentang saat dia terluka, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu dari hal-hal yang dia katakan saat itu. Dia tidak pernah berharap dirinya benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini kepada seseorang. Aku merindukanmu, Di Chen memberitahu King Sui dengan lembut sambil tersenyum. Kamu benar-benar merindukanku. Awalnya, King Sui berpikir bahwa Di Chen akan menyangkalnya atau membantahnya. Dia tidak pernah berharap dia mengakuinya dengan tenang. Ini benar-benar membuatnya tercengang. Aku juga merindukanmu, Chener. Kamu menyebutkan bahwa kamu adalah wanitaku sebelumnya. Ayo, panggil aku suamimu. King Sui tersenyum pada Di Chen. Wanita ini benar-benar tersipu karena dia. Aku tidak memanggilmu seperti itu. Di Chen tersipu. King Sui tersenyum dan memandang Di Chen. Kamu bisa memanggilku suamimu atau kita melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh suami dan istri. Anda harus memilih. King Sui memandangi wanita yang benar-benar pemalu saat ini dan merasakan semacam perasaan yang tak terlukiskan melalui tubuhnya.
Perasaan seperti itu seperti ketika roh meninggalkan tubuh seseorang. Dia merasa sangat puas baik secara mental maupun fisik. "Jangan menggodaku seperti itu," ucap Di Chen memelototi King Sui. King Sui tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Dia meraih salah satu tangannya sambil perlahan memeluknya dengan tangan lainnya. Setelah itu, dia perlahan mendekatinya. "Cener, tidak memanggilku suamimu berarti kamu ingin tidur denganku." "Wah, kebetulan saya berniat begitu, kebetulan kita punya pandangan yang sama." King Sui tersenyum saat dia perlahan mendekati Di Chen. "Baiklah King Sui, hentikan itu," ucap Di Chen tersipu karena King Sui. Pada saat ini, King Sui dengan cepat mendekatinya dan menempelkan bibirnya ke mulut Di Chen. Rasanya lembut namun lembut. Untuk sesaat, perasaan halus yang harum membuat King Sui sedikit tersesat. Di Chen tercengang. Dia tidak pernah berharap King Sui menjadi begitu berani. Tubuhnya menjadi kaku saat dia tanpa sadar membuka mulut kecilnya. Pada saat paling genting, King Sui kembali ke akal sehatnya. Dalam hal berciuman, King Sui cukup terampil. Dia dengan cepat menjulurkan lidahnya sampai ke mulut Di Chen. Saat bersentuhan dengan lidah kecilnya, King Sui merasa seolah-olah dia telah memasuki fantasi. Dia dengan rakus menjilat air liur Di Chen di mulutnya. Lidahnya sangat gesit di antara gigi putih saljunya. Setelah itu, dia mulai meringkuk di sekitar lidahnya seolah ingin menelannya utuh. Namun dia tidak benar-benar menelannya. Dia hanya menghisapnya kembali ke mulutnya. Tubuh Di Chen kaku. Pada saat dia pulih, dia telah diserang oleh King Sui. Apa yang membuatnya merasa lebih malu adalah bahwa lidahnya sebenarnya ada di mulut King Sui. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah detak jantungnya yang sangat cepat. Seolah-olah jantungnya akan meledak. Dia merasa gugup dan malu dan dengan cepat mendorong King Sui pergi. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Pada saat keduanya terpisah satu sama lain, sebuah benang tipis berkilauan terhubung di antara bibir mereka. Panjangnya hampir 25 cm. Itu tepat di sana menghubungkan keduanya satu sama lain. Di Chen sangat pemalu sehingga wajahnya terasa panas seperti api. Dia masih dipeluk oleh King Sui. Pada saat ini, benang tipis yang berkilau di antara keduanya menyebabkan dia merasa sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Di Chen sedikit mengangkat kepalanya. Baru setelah itu benangnya putus. Dia tidak berani melihat King Sui. King Sui di sisi lain, mengarahkan pandangannya pada Di Chen sambil mengenang perasaan kembali ketika dia akan dibunuh. King Sui sangat menyadari bahwa tidak mungkin mereka menjadi suami dan istri bahkan sebelum mereka berciuman. Oleh karena itu, dia berencana untuk menggodanya sedikit untuk membantu membuat terobosan pada hubungan mereka. Saat King Sui memandangi wanita kecil yang seperti kecantikan yang tak tertandingi saat ini, King Sui tergila-gila dengan jenis aura yang dia berikan. Tetapi dia sadar bahwa mereka baru saja mulai dan dia perlu mengetahui batasannya. Bagaimanapun, Di Chen tidak seperti wanita lain. Meskipun tidak seburuk Su King, dia juga tidak memiliki pendapat yang baik tentang pria. "Kamu semakin nakal dan semakin nakal." Di Chen mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Masih ada bedak tipis di wajah cantiknya. Itu hampir membuat King Sui kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan nyala api di hatinya. "Bagaimana aku bisa nakal jika wanita yang aku cium adalah wanitaku? Siapa wanitamu? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah wanitaku." King Sui terkekeh. Pada saat King Sui terluka, Di Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah wanitanya. Oleh karena itu, dia merasa sedikit malu dan cemas ketika King Sui menyebutkannya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. "Cener, kau wanitaku, kau adalah temanku seumur hidup. Aku sayang kamu, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kadang-kadang, aku bahkan merasa ingin menelanmu utuh, aku benar-benar ingin memelukmu di hatiku." King Sui merasa sangat diberkati.
Dia tidak benar-benar tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya dan dengan demikian mengatakannya dengan cara yang cukup acak. Dia tidak ingin Dichen khawatir. Pada saat itu, hal-hal yang saya katakan, akankah lebih baik? Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, begitu mereka menemukan tempat di mana hati mereka berada, mereka akan sering mulai mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian mereka. Wanita seringkali ingin menjadi sempurna. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka memiliki sedikit kekurangan di depan orang yang mereka cintai. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa saya sangat senang mendengarnya. Pada saat Anda mengatakan bahwa Anda adalah wanitaku, itu membuat saya merasa bahwa seluruh hidup saya berharga. Anda sempurna, sempurna sampai pada titik di mana itu akan membuat orang biasa merasa malu dengan inferioritas mereka. Namun mereka tidak akan pernah mengharapkan Anda untuk mengagumi orang normal seperti saya. King Sui bersungguh-sungguh ketika dia mengatakannya. Kamu hanya tahu bagaimana berbohong padaku. Dichen tersenyum dan melirik King Sui. Aku bersumpah bahwa tidak satupun dari hal yang aku katakan adalah. Dichen dengan cepat menutupi mulut King Sui. Kamu benar-benar idiot, jangan hanya membuat sumpah lain kali. King Sui mengeluarkan lidahnya dan menjilat tangan putih Dichen. Ini menyebabkan Dichen dengan cepat menarik tangannya dan menatap King Sui dengan marah. Tapi sebenarnya dia tidak marah. Panggil aku suamimu. Haruskah kita berlatih berciuman? King Sui memeluk Dichen. Kedua wajah mereka berjarak kurang dari 1 inci dari satu sama lain. Mereka bahkan bisa merasakan nafas satu sama lain. Suami. Dichen memandang King Sui dengan ekspresi malu-malu saat dia mendekatinya lagi. Dia buru-buru memanggilnya suaminya kecuali dia melakukannya dengan wajah menghadap ke bawah. Gadis baik, ini, biarkan suamimu menciummu. Dasar bajingan. Ketika Dichen selesai berbicara, Dichen memandang King Sui dengan ekspresi mata berkabut. Ekspresi ini menyebabkan King Sui dengan berani menciumnya sekali lagi. Tidak hanya itu, dia bahkan mulai perlahan-lahan menekannya ke sofa empuk. Kali ini, King Sui menjadi sedikit tersesat dalam nafsu. Dia menciumnya dengan rakus. Dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan suara-suara yang akan membuat orang tersipu. Dia juga mulai merasakan sensasi meremas lembut. Untuk sesaat, King Sui tersesat di lautan keserakahan. Saat ini King Sui merasakan sakit yang tajam di lidahnya. Dia merasa seolah-olah dia bangun dari mimpinya. Saat ini, Dichen masih mengenakan piyamanya. Namun, salah satu tangan King Sui sudah meraih payudaranya yang besar, tajam, montok dan berbentuk sempurna. Bajingan bau, cepat bangun. Ucap Dichen dengan kesal. King Sui dengan cepat duduk tegak. Dia hampir meminta maaf. Tetapi segera, dia menyadari bahwa akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya karena dia tidak perlu melakukannya jika itu tentang hal-hal seperti ini. Apakah masih menyakitkan? Dichen bertanya pada King Sui dengan malu-malu. Sebelum ini, bocah kecil itu juga sudah keterlaluan. Dia kehabisan pilihan, itu sebabnya dia menggigit lidahnya. Tidak, itu tidak menyakitkan, kamu bisa menggigitku kapanpun kamu mau. Baiklah, aku akan tidur sekarang. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah Dichen selesai berbicara, dia dengan cepat pergi. Dia memperhatikan bahwa dia pasti akan dimakan olehnya jika dia terus tinggal di sini. King Sui tertidur di ruang tamu. Dia baru bangun saat langit berubah cerah. Pada saat dia keluar, Dichen sudah bangun. King Sui merasa agak malu saat melihat Dichen. Meski begitu, dia tetap menyapanya dengan senyuman. Setelah mandi, King Sui keluar dari kamarnya dan berlatih tinju Tai Chi. Ini telah menjadi salah satu kebiasaan King Sui. Itu juga merupakan rutinitas yang menurutnya sangat penting. Hanya dengan berlatih tinju Tai Chi dia akan dapat meningkatkan energi alam dan teknik kehalusan menitnya. Tai Chi Fist dapat membantu menumbuhkan karakter moral dan mentalitas serta meningkatkan energi seseorang. Selain itu, juga dapat membantu meningkatkan aliran darah dan memperkuat hubungan antara bagian luar dan dalam tubuh.
Hal ini menyebabkan tubuh terasa lebih menyenangkan, menghasilkan tampilan yang lebih kuat dalam kekuatan dan daya ledak. "Paman," ucap Disian yang telah berdiri di samping King Sui sepanjang waktu hanya mendekatinya setelah dia selesai berlatih tinju Tai Chi. King Sui sangat menyukai gadis yang berusia sekitar 15 hingga 16 tahun ini. Dia sedikit lebih tua dari Luan putrinya. Selain itu, gadis ini sangat sopan. Dia hanya mendekatinya setelah dia menyelesaikan pelatihan. "Ya, ada apa?" King Sui bertanya sambil tersenyum. "Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mengajari saya cara berkultivasi. Kapan Anda akan melakukannya?" Disian cemberut pada King Sui. "Bagaimana kalau sekarang?" King Sui memikirkannya sebentar. Dia tidak ingin mengecewakan bocah kecil itu. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengajarinya selama setengah jam setiap hari setelah senam pagi. Baiklah, Disian berkata dengan senang hati. "Apa yang ingin kamu pelajari?" King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Dia ingin tahu tentang apa yang ingin dia pelajari. "Aku ingin mempelajari teknik bertarung di mana kamu memukul orang dengan bola besi." Disian terdengar sangat gugup ketika dia mengatakannya. Bagaimanapun, dari sudut pandangnya, teknik yang digunakan King Sui haruslah sesuatu yang dia simpan untuk dirinya sendiri. "Apakah kamu yakin itu yang ingin kamu pelajari? Apakah Anda benar-benar yakin ingin belajar?" King Sui bertanya pada Disian sambil tersenyum. Mungkin karena King Sui terlihat sangat santai ketika dia mengatakannya, Disian menghela nafas lega dan tersenyum. "Selama paman mau mengajariku, aku benar-benar ingin mempelajarinya." Bocah kecil ini sangat cerdas. Tidak hanya ada standar tertentu untuk hal-hal yang dia katakan, dia juga sangat pandai memahami pikiran orang. Dia pasti merasa tidak banyak perubahan dalam emosi King Sui. Itulah mengapa dia berkomentar tentang dia yang tidak mengajarinya. Yang dia maksud adalah jika King Sui tidak mengajarinya, itu hanya berarti dia egois. "Selama kau mau belajar, paman akan mengajarimu. Tetapi tidak mudah untuk mempelajarinya, kau harus mempersiapkan diri untuk itu." King Sui berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata King Sui, bocah kecil itu tersipu. Dia menyadari bahwa King Sui mampu menafsirkan apa yang dia maksud dari kata-katanya dan memberikan senyum canggung. "Paman adalah yang terbaik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajarinya. Saya tidak takut menderita. Selama saya bisa mempelajari teknik pertempuran mistik paman, saya tidak peduli seberapa banyak saya harus menderita." Penderitaan seringkali akan menghasilkan pertumbuhan seseorang. Tidak selalu buruk bagi klan Di untuk mengalami hal seperti ini. Setidaknya, tidak seperti sebelumnya, mereka dapat melihat banyak hal sekarang dan mereka harus memperluas pandangan mereka terhadap dunia. Bahkan generasi muda dari klan berhasil menjadi dewasa. Teknik itu dikenal sebagai teknik senjata tersembunyi. Saat Anda melatih senjata tersembunyi, Anda perlu melatih gerakan tangan serta koordinasi tubuh Anda. Tentu saja, tenaga pasti tidak bisa mati pada saat-saat genting. "Baiklah paman, aku akan mendengarkan apapun yang paman katakan." Disian menanggapi dengan senang hati. "Sebagai permulaan, aku akan mengajarimu 3 hal. Hal pertama yang akan kuajarkan kepadamu adalah teknik tinjuku. Kau harus memastikan bahwa kau mempraktikkannya setiap hari. Hal berikutnya yang akan kuajarkan kepadamu adalah teknik tangan yang dikenal sebagai tinju cepat soliter. Selanjutnya hal yang akan kau pelajari adalah rusa cantering. Ini dapat membantu meningkatkan kecepatanmu." King Sui menjelaskan setelah berpikir sejenak. Disian dengan senang hati berjanji pada King Sui. Setelah itu, King Sui memulai dengan mengajarinya tinju Tai Chi. Karena dia telah mengamati gerakan King Sui dari samping sebelumnya, dia dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Sepertinya dia menyalin formulirnya. Berkultivasi teknik tinju selalu dimulai dari meniru bentuk. Untuk dapat berkultivasi sampai esensi teknik tinju dapat dipahami atau tinju mereka diisi dengan roh seperti yang dilakukan King Sui akan membutuhkan banyak waktu dan bakat.
King Sui membahas beberapa fitur terpenting tentang tinju Tai Chi secara menyeluruh dengannya. Dia tidak mengabaikan satu bagian pun darinya, termasuk yang paling penting, yaitu tentang memiliki pikiran yang tenang. Tidak hanya dia melakukan itu, dia bahkan memaksanya untuk menghafalnya. Dia hanya akan menganggapnya selesai setelah dia melakukannya. Adapun Solitary Rapid Fist, hanya ada satu langkah default untuk itu. Itu semua tergantung pada bakat orang tersebut jika mereka dapat menggabungkan keterampilan baru di masa depan. Tidak ada yang bisa membantunya dengan yang ini. Oleh karena itu, King Sui hanya menjelaskan kepadanya tentang poin-poin penting dari tinju cepat soliter. Teknik bentuk rusa sangat mudah, tetapi jika ini semua dijumlahkan, itu akan menjadi sangat memakan waktu. Meski demikian, yang terpenting adalah pantang menyerah. Tanpa tekad, sangat sulit untuk mencapai apapun yang berhubungan dengan teknik pertempuran ini. Semua ini mungkin tampak mudah, tetapi semuanya sangat memakan waktu. Anda harus selalu ingat bahwa semakin mudah sesuatu, semakin sulit untuk memahami esensinya. Ini karena sulit untuk merasakan esensi yang tersembunyi di dalamnya jika terlalu mudah. King Sui berhenti menambahkan apapun. Teknik pedang dasarnya adalah contoh klasik dari apa yang baru saja dia katakan. Tidak hanya itu, ada banyak orang di luar klan King yang tahu bahwa teknik pedang dasar adalah satu-satunya keterampilan pedang yang dapat dilakukan King Sui, namun dia dapat menggunakannya dengan cara yang sederhana namun fleksibel, menyebabkan orang merasa seperti dia menggunakan beberapa teknik ilahi yang bisa berhadapan langsung dengan prajurit kelas 10 martial Saint. Akibatnya, banyak orang mulai kembali untuk mengembangkan teknik pedang dasar. Tapi sekarang semuanya sia-sia. Teknik pedang dasar sama seperti dasar sebuah rumah. Karena rumah sudah dibangun, maka pondasi rumah sudah ditetapkan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk teknik pedang dasar, mereka tetap tidak akan bisa mencapai apapun. Sekitar waktu ini di hari-hari mendatang, Anda bisa datang ke sini untuk berlatih jika tidak ada hal penting untuk Anda lakukan. Saya hanya akan membiarkan Anda berlatih sendiri setelah Anda berjalan di jalan yang benar. Ucap King Sui sambil melihat ke langit. Baiklah, aku akan datang setiap hari. Ini adalah hal terpenting bagiku. Setelah King Sui berpisah dari Di Xian, dia melanjutkan ke kamar Di Chen. Dia tidak tahu apakah Di Chen masih menunggunya untuk makan bersama karena sudah lewat waktu sarapan. Pada saat dia kembali ke kamarnya, dia memperhatikan bahwa Di King dan Yuan Shu ada di sana. Ketika keduanya melihat King Sui kembali, mereka dengan senang hati menyambutnya. Makanan di atas meja belum tersentuh, yang jelas berarti gadis-gadis itu telah menunggu King Sui kembali untuk menikmati makanan mereka bersama. King Sui, bagaimana bakat Xianer? Di King terkekeh. King Sui tercengang. Sepertinya bocah kecil itu telah memberitahu Di King tentang meminta King Sui untuk mengajarinya cara berkultivasi sebelum berangkat untuk mempelajari senjata tersembunyi. Dia cukup berbakat, hanya saja dia masih terlalu muda dan temperamennya terlalu labil. Namun, saya yakin dengan sangat cepat, waktu baginya untuk meningkat secara signifikan akan tiba. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Sebelumnya, ketika King Sui mengajari Di Xian beberapa teknik, bocah kecil itu juga berhasil menunjukkan kemampuan belajar yang menakutkan. Jika dia diberi cukup waktu dan menjadi lebih dewasa, dia pasti bisa mencapai hal-hal hebat. Ya, itu sebabnya aku menyuruhnya pergi mencarimu sebagai gantinya. Kamu adalah orang yang paling dia kagumi. Dia pasti akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Ucap Di King terkekeh. Baiklah, ayo makan dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Ucap Di Chen sambil tersenyum. King Sui, apakah Anda yakin Anda benar-benar dapat menyembuhkan meridian saya? Pada saat mereka selesai makan, Yuan Shu bertanya pada King Sui dengan lembut. Sebenarnya, ketika King Sui pertama kali melihat Yuan Shu, dia sudah tahu bahwa dia datang ke sini hari ini untuk ini. Karena Di Chen dan Di King hadir, King Sui tidak merasa ingin menyembunyikannya karena ini akan membuat mereka merasa curiga. Jika ini masalahnya,
akan lebih baik jika dia mengakuinya. Saya harus bisa melakukannya, King Sui menanggapi setelah berpikir sejenak. Sejak api primordial flame-nya naik satu tingkat dan energi jiwanya menjadi jauh lebih kuat, akupunturnya seharusnya lebih atau kurang meningkat juga. Kalau begitu bisakah kamu membantuku? Yuan Shu ragu-ragu sejenak sebelum melihat King Sui. Sejujurnya, ini menempatkan King Sui dalam posisi yang cukup sulit. Membiarkan seorang wanita cantik telanjang untuknya untuk melakukan akupuntur padanya, King Sui tidak melihat dirinya sebagai pria yang mulia. Tapi bagaimanapun, dia merasa itu harus tetap mempertahankan prinsipnya. Baiklah, beritahu aku tentang hadiah yang kamu inginkan dulu. Selama Anda bisa memuaskan saya akan memuaskan Anda. Melihat King Sui agak ragu-ragu, Yuan Shu menanggapi kembali King Sui. King Sui, mungkinkah kamu benar-benar ingin memanfaatkan Sister Su? King melirik King Sui dengan tenang sambil tersenyum. King Sui menjawab dengan senyum pahit, menurutmu orang seperti apa aku ini? Masalahnya, ketika saya merawat Anda, saya tidak hanya harus melakukan akupuntur pada Anda, saya juga harus menembusnya melalui lautan ki Anda. Yang terpenting, Anda harus telanjang saat saya melakukannya. King Sui merasa jauh lebih santai setelah dia mengatakannya. Dia memilih untuk memberitahunya tentang masalahnya terlebih dahulu dan membiarkannya memutuskan sendiri. Itu adalah pilihan yang tepat mengingat dua gadis lainnya juga hadir. Yuan Shu tercengang. Sebelumnya, King Sui telah menyebutkan sebelumnya bahwa meskipun dia mungkin dapat merawat kondisinya, dia lebih suka tidak melakukannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Selama 20 tahun terakhir, dia tidak berhasil menemukan siapapun yang mampu merawatnya. Sekarang setelah dia menemukannya, sangat sulit baginya untuk menyerah. Tetapi jika dia memilih untuk mengobatinya, dia harus berbaring telanjang total di depan seorang pria asing. Selanjutnya, pria ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk saat ini, sangat sulit baginya untuk menyerah. Tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih merasa sangat sulit untuk melakukan apa yang dia katakan. King Sui memandangi Yuan Shu yang bingung. Inilah hidup, untuk mencapai sesuatu, yang satu harus mengorbankan yang lain. Sangat sering, ada saat-saat ketika sangat sulit bagi seseorang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Yuan Shu tidak berekspresi dengan bibir tertutup rapat. Matanya tampak kusam dan jauh. Dia bingung. Saudari Su, dia adalah seorang alkemis. Alkemis sama seperti orang tua kita. Adapun apakah Anda ingin dirawat atau tidak, itu semua terserah Anda. Saya pikir Anda harus memberi diri Anda waktu 2 hari untuk memikirkannya sebelum mengambil kesimpulan. King berkata dengan cepat setelah melihat tampilan Yuan Shu. Chen di sisi lain, berdiri di samping dan tetap diam. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat King Sui. Menanggapi itu, King Sui akan memberinya senyum tak berdaya. Pada akhirnya, hanya itu yang dikatakan King. Yuan Shu tidak langsung memutuskannya. Yuan Shu pergi sementara King tetap tinggal. Begitu Yuan Shu pergi, dia mulai menatap King Sui, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kamu lihat? Apakah karena Sister Su terlihat cantik sehingga kamu menggunakan menyembuhkannya sebagai alasan untuk? Ada banyak cara bagi alkemis untuk mendekati seorang wanita. Atau mungkin mendapatkan seorang wanita untuk mendekatinya, ucap King Sui memotong perkataan King sambil menggelengkan kepalanya. King Sui menjelaskan motifnya dengan jelas dari kata-katanya. Yang dia maksud adalah jika dia benar-benar ingin berhubungan seks dengan seorang wanita, dia punya lebih dari satu cara untuk melakukannya. Dia tidak akan menggunakan metode semacam ini karena itu benar-benar tercela. Apa kau menggunakan pemikiran seperti ini untuk mendekati kakakku? Ucap King menatap King Sui. Uhuk, kakakmu adalah seorang dewi. Pemikiran seperti ini tidak efektif melawannya, King Sui tersedak. Kata-kata King Sui membuat King tertawa. Chen di sisi lain melirik King Sui, membuatnya merasa bahwa Chen lebih ceria akhir-akhir ini.
Tepat pada saat King Sui sedang mengobrol dengan gadis-gadis itu, seseorang mengetuk pintu. King Sui membuka pintu dan memperhatikan bahwa itu adalah Disian. "Paman, seseorang mencarimu, apa kamu ingin pergi dan menemuinya?" Disian tersenyum. "Oh, siapa itu?" King Sui bertanya sambil membuka pintu. Saat dia melakukannya, Disian segera masuk ke kamar dan tersenyum pada Di Chen dan Di King. "Bibi Chen, Bibi Di King, siapa yang mencari paman?" Di King bertanya sambil tersenyum. "Seseorang dari desa panjang umur. Setiap orang dari mereka terlihat seperti filsuf. Bahkan ayah tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari desa panjang umur akan mengunjungi kita, jadi dia memberitahu saya untuk bertanya kepada paman apakah Anda ingin bertemu mereka." Desa panjang umur 7 bintang paling misterius. King Sui bertanya dengan bingung. "Ya, beritahu mereka bahwa saya akan segera ke sana." King Sui tersenyum. Disian menjawab dengan senyuman sebelum pergi. King Sui secara naluriah mulai memikirkan tujuan kunjungan desa panjang umur. Namun, satu hal yang King Sui yakini adalah bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. "Baiklah, ayo pergi bersama." King Sui memberitahu Di Chen dan Di King. Tempat ini tidak terlalu jauh dari aula utama klan Di. Namun, mereka masih butuh waktu cukup lama untuk berjalan ke sana. Ketiganya berhenti membicarakan hal-hal tentang Yuan Shu. King Sui juga tidak bertanya kepada mereka apakah dia harus merawatnya. Ketika King Sui dan kedua gadis itu tiba di aula utama, mereka memperhatikan bahwa tidak ada banyak orang. Itu sebagian besar anggota dari cabang Disuan. Selain itu, ada 4 pria tua. Seperti yang dikatakan Disian, masing-masing dari mereka tampak seperti filsuf yang bijaksana. King Sui tidak bisa mengetahui usia mereka. Meskipun mereka memiliki janggut dan rambut putih dan mereka semua mengenakan pakaian putih, mereka memiliki semangat yang bisa lebih baik dibandingkan dengan para pemuda. King Sui juga tidak berusaha merasakan kekuatan mereka. Dia merasa bahwa kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dengan kekuatan Qian Xie. "King Sui, izinkan saya memperkenalkan anggota desa panjang umur ini kepada Anda," ucap Disuan kepada King Sui. Secara alami, Disuan harus menyambut mereka dan memainkan peran perantara. Karena orang-orang dari desa panjang umur memiliki reputasi yang baik, Disuan merasakan tingkat kegembiraan. Dia tahu bahwa orang-orang ini datang ke sini secara pribadi karena King Sui. King Sui berjalan dengan senyum di wajahnya. "Ini adalah Tuan Tua Ying, dari desa panjang umur," Disuan berkata pada King Sui. King Sui memandangi tua bermarga Ying. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Ying adalah yang terbesar di desa panjang umur, dan King Sui secara alami mengetahui hal ini. "Tuan Tua Ying, saya King Sui." King Sui menyapa pria tua itu sambil tersenyum. Baru kemudian dia menilai pria tua di depannya. Orang tua itu tinggi dan, pada usianya, masih kekar. Alis putihnya terkulai hingga setinggi dagunya. Dalam matanya yang tampak bijak dan cerah terdapat jejak tersembunyi dari pengalaman hidupnya, tahun-tahun pencobaan dan kesulitan. Ini adalah saudara-saudara Tuan Tua Ying. Disuan memperkenalkan orang tua lainnya yang berdiri di belakang Tuan Tua Ying. Orang-orang lain semuanya tampak agak mirip dengan Tuan Tua Ying sehingga King Sui tidak terkejut ketika Disuan memperkenalkan mereka sebagai saudara laki-laki itu. King Sui juga menyambut mereka dengan baik dengan senyuman dan perilaku yang sesuai dengan seseorang dari generasi yang lebih muda. Mereka selalu mengatakan bahwa yang muda akan melampaui yang tua. "Saya senang bisa bertemu dengan pria muda yang luar biasa seperti Anda bahkan di usia saya," Tuan Tua Ying berkata dengan lembut. Nada suaranya yang baik akan meninggalkan perasaan yang menyenangkan. "Tuan Tua Ying, Anda terlalu baik," King Sui menjawab dengan sopan. Setelah itu, semua orang duduk. Suasananya menjadi lebih kasual di pesta keluarga yang agak informal ini. Orang-orang dari klan Di tahu bahwa perwakilan dari desa panjang umur datang karena King Sui. Untungnya, klan Di juga salah satu dari 7 bintang seperti desa panjang umur. Sekarang King Sui dianggap sebagai anggota klan Di dapat menikmati manfaat dari pengaruhnya.
Faktanya, status dan reputasi klan Di sekarang lebih kuat daripada sebelum leluhur tua sebelumnya meninggal. Ini semua karena King Sui, kepala klan Di, beruntung memiliki sepasang putri yang patut ditiru. Hanya pria muda dengan kemampuan King Sui yang kompatibel dengan mereka. Ini pasti hasil terbaik dan hanya masalah waktu sebelum klan Di menjadi lebih kuat. Tuan Tuaying berkata perlahan, tersenyum. Jika ini diucapkan oleh orang lain, mungkin terdengar seperti ejekan. Implikasinya adalah bahwa klan Di harus bergantung pada orang luar yang ditemukan putri mereka untuk mengeluarkan mereka dari krisis. Namun, artinya berubah total saat orang tua itu mengatakannya. Itu adalah pujian dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung. Tuan Tuaying, Anda terlalu memuji kami. Dengan harapan terbaik kalian, kami juga berharap klan Di semakin kuat. Mudah-mudahan, suatu hari nanti kami dapat memiliki ahli lain dalam klan kami seperti Anda. Disuan berkata dengan senang hati. Terlepas dari kedudukannya yang tinggi, Disuan menjawab dengan cara yang tidak terduga dari seseorang dengan statusnya. Bahkan jika pihak lain memang sedang mengejek klannya, itu tidak masalah. Dia adalah orang yang pragmatis. Selama klan Di bertahan, dan yang lebih penting, anggota keluarga klan Di selamat, beberapa kata yang tidak menyenangkan sama sekali tidak ada artinya baginya. Selain itu, merupakan kehormatan baginya untuk memiliki seorang putri seperti Di Chen. Para orang tua mengasuh anak-anak mereka ketika mereka masih kecil dan ketika mereka tua, anak-anak mereka mengasuh mereka. Dia tahu bahwa dia hanya dapat menerima bantuan seperti itu karena putrinya. Tanpa Di Chen, akankah King Sui menghabiskan begitu banyak usahanya untuk klan Di? Negeri 7 bintang tidak terlalu bagus di benua tengah, tapi kita pasti cukup terkenal di daerah lain yang berdekatan. Karena kita semua adalah orang yang berpengaruh di negara 7 bintang, kita harus lebih sering pergi berkeliling, mengembangkan minat kita bersama. Ucap lelaki tua itu dengan hangat, mengungkapkan niat baiknya dan berharap kedua klan bisa bekerja sama di masa depan. Tentu saja, kami sangat bersedia, jawab Disuan tertawa. King Sui tersenyum dan menganggukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, yang secara implisit menyatakan persetujuannya dengan masalah ini. Jenis masalah ini tidak jarang. Orang yang memiliki posisi menguntungkan tidak boleh meremehkan orang lain yang datang kepada mereka untuk mencari kolaborasi atau kesempatan untuk berbagi kejayaan. Ini adalah sesuatu yang normal. Di sisi lain, tidak ada yang ingin membentuk aliansi dengan seseorang yang berada dalam kesulitan. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, orang-orang dengan kekuatan lebih tinggi dan lebih rendah secara alami akan mulai mencarinya. Situasi ini sepertinya akan menguntungkan klan Di. Pak Tua, saya tahu bahwa Desa Panjang Umur mengendalikan salah satu wilayah paling berharga di negeri 7 bintang, kaya akan segala jenis tanaman obat, barang langka dan binatang khusus. Apakah Anda kebetulan tahu di mana kami dapat menemukan beberapa kayu Qianji dan darah rubah abadi berekor 3? Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi tahu saya. Ucap King Sui telah mendapatkan resep alkimia untuk pil abadi beberapa waktu lalu. Dia sekarang hanya kekurangan 2 bahan. Kayu Qianji dan darah rubah abadi berekor 3. Desa Panjang Umur terkenal dengan tanahnya yang kaya akan ki spiritual. King Sui awalnya ingin mengunjungi tempat itu di lain waktu. Namun, sekarang seseorang dengan kedudukan tinggi di Desa Panjang Umur ada di sini, dia melihat bahwa dia bisa menghemat waktu. Untungnya, kami memiliki beberapa kayu Qianji. Namun, kami tidak memiliki darah rubah abadi berekor 3 karena hanya darah segar yang berguna. Tidak ada cara untuk menyimpan darah kecuali seseorang berhasil menjinakkan rubah abadi ekor 3. Rubah abadi ekor 3 adalah binatang iblis tingkat Martial Saint. Meskipun berurusan dengan binatang iblis Martial Saint tidak sepenuhnya mustahil bagi King Sui, sulit untuk benar-benar bertemu dengannya, terutama rubah abadi ekor 3. Di antara semua binatang iblis, rubah iblis berekor 3 memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan selanjutnya diberkahi dengan kecepatan dan penerbangan yang luar biasa.
Jelas merupakan tugas yang sulit untuk menangkapnya. King Sui sangat senang mendengar bahwa Tuan Tua Ying memiliki beberapa kayu Qianji. Dia hanya bertanya dengan santai, berharap pria itu akan mencatatnya dan membantunya menemukan beberapa di masa depan. Dia terkejut bahwa Tuan Tua Ying sebenarnya memiliki beberapa di tangan. Dalam hal ini, dia hanya membutuhkan bahan terakhir, darah rubah abadi berekor 3. King Sui memutuskan bahwa dia akan pergi ke beberapa gunung dan hutan dalam yang berbahaya untuk melihatnya. Mungkin, dia akan bisa bertemu dengan satu dan dengan level teknik senjata tersembunyi miliknya saat ini, dia seharusnya bisa menangkapnya. Memikirkan hal ini, King Sui merasakan dorongan untuk segera mencari darah rubah abadi berekor 3. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa menciptakan pil abadi. Penantian untuk merasakan efek dahsyat dari pil abadi membuatnya gila. Pil abadi dapat menggandakan seluruh statistik dasar seseorang dan menghapus titik akupuntur Zongfu. King Sui bisa merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan saat dia memikirkan efek pil obat, yang seharusnya memungkinkannya menjadi puncak martial saint dengan mudah. Meski demikian, dia masih merasa sedikit sedih ketika memikirkan kemungkinan keterbatasan pil abadi. Bahkan sebelum meramu pil, King Sui sudah menebak bahwa pil obat adalah item tingkat tinggi atau bahkan kerajaan dari potensi bahan-bahannya. Dia hanya berharap efeknya seperti yang dinyatakan. King Sui tidak yakin tentang batasan pil abadi, tetapi terlepas dari itu, yang paling penting adalah tingkat penyerapannya. Jika dia bisa menyerap pil obat lebih lengkap, efeknya akan lebih kuat. Kekuatan tubuh fisiknya juga berperan. Semakin kuat tubuhnya, semakin besar kemampuannya dalam menyerap pil. Selama periode waktu ketika kekuatannya meningkat tajam, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Ketika King Sui juga memperhitungkan perubahan dalam gambar yin yang, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah dengan penyerapan. Pikiran acak King Sui sebenarnya hanya membutuhkan waktu singkat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya berharap Tuan Tua Ying akan bisa memberi saya sedikit, karena saya sangat membutuhkan kayu Qianji itu, ucap King Sui tersenyum. Saya tidak banyak gunanya. Saya akan mengirim orang-orang saya untuk membawanya kepada Anda dalam 2 hari ke depan. Tuan Tua Ying terkekeh saat dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saat lelaki tua itu berbicara, King Sui tidak melanjutkan masalah ini dan hanya berterima kasih kepada lelaki tua itu dengan senang hati. Pesta itu terutama disiapkan untuk kedua belah pihak untuk membangun hubungan mereka dan makan adalah hal kedua. Beberapa lelaki tua dari desa panjang umur mudah diajak bicara dan sangat berpengetahuan tentang banyak hal di benua tengah. Jelas, tingkat keterpaparan mereka berada di atas tingkat Klandi. Mereka mudah didekati dan penuh kasih meskipun merupakan salah satu dari 7 bintang. Bahkan ketika anggota generasi muda di Klandi mengajukan banyak pertanyaan, para lelaki tua menjawab semuanya dengan sabar dan ramah. Kehadiran Tuan Tua Ying di acara tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Klandi dan King Sui. Nyatanya, Tuan Tua Ying adalah orang yang berpandangan jauh ke depan. Dia tahu bahwa Klandi di masa depan akan melampaui desa panjang umurnya karena King Sui. Bahkan jika Klandi tidak segera bangkit, itu hanya masalah waktu. Mengambil kesempatan sekarang saat desa panjang umur dan Klandi masih relatif dekat dalam hal kekuatan, dia memperkirakan bahwa persahabatan mereka akan sangat bermanfaat di masa depan. King Sui memahami niat ini, tetapi dia tidak menolaknya. Ini normal mengingat sifat manusia yang pada dasarnya egois. Tidak ada yang namanya interaksi tanpa pamrih. Faktanya, kesempatan ini juga sulit didapatnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat, jadi bukan ide yang buruk untuk berteman dengan orang-orang dari desa panjang umur. Kedua belah pihak sepakat untuk lebih sering berinteraksi dan bekerja sama di masa mendatang. Keempat lelaki tua itu tinggal di kediaman Klandi hingga sore hari sebelum pergi. Ini adalah acara yang menggembirakan bagi semua orang yang terlibat. Karena Klandi sekarang berkolaborasi dengan desa panjang umur,
mereka akan mendapatkan status yang jauh lebih besar di negara bintang 7. 3 hari berlalu dengan damai. King Sui menikmati 3 hari ini, memiliki ketenangan pikiran dan mengalami ketenangan. Selama latihan pagi King Sui, Disian akan melihatnya dari samping saat dia berlatih tinju Tai Chi. Banyak anggota generasi muda lainnya cemburu dengan perlakuan khusus yang dimiliki Disian. Disian bisa dengan benar memanggil King Sui pamannya, tetapi yang lain tidak bisa. Semua orang merindukan teknik hebat King Sui. Banyak orang yang penasaran, dan bahkan beberapa tetua dari desa panjang umur tidak terkecuali. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menanyakannya, karena topik seperti itu adalah tabu di antara para pembudidaya. Setelah Disian berlatih sebentar, dia akan melihat penggunaan King Sui dari tinju Tai Chi. Dia akan merenungkannya dan kemudian mencoba menirunya. Saat kamu menggunakan tinju, kamu juga harus menggunakan hatimu. Cobalah gunakan hati Anda untuk merasakan hal-hal di sekitar Anda. Ketika mata jiwa Anda terbuka, Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu akan tiba-tiba berkembang sangat cepat dan bahwa keseluruhan konstitusi Anda juga akan meningkat. King Sui menjelaskan perlahan. Setelah 3 hari, tinju Tai Chi Disian sudah sangat mirip dengan miliknya. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki bakat yang baik, jadi dia sekarang menasihati dia tentang kesalahan yang biasanya dilakukan orang seusianya. Mata jiwamu, Disian bertanya, bingung. Iya, ini semacam penilaian berdasarkan intuisi Anda. Nyatanya, ini adalah intuisi yang sangat khusus yang bahkan bisa lebih akurat daripada mata Anda. Anda akan mengerti di masa depan. Untuk saat ini, coba gunakan hatimu untuk merasakan dan merasakan segala sesuatu di sekitarmu. Deskripsi King Sui yang mengacu pada perasaan dan kemampuan itu sendiri masuk ke dalam ketepatan yang terperinci. King Sui telah menyadari pentingnya ketepatan seperti itu dari pengalamannya sendiri dalam Tai Chi Fist. Ini adalah kata-kata nasihatnya dan bahkan jika dia tidak bisa mencapai level itu mungkin membantunya. Mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan dari tingkat presisi yang sangat detail itu. Kemarilah gadis kecil, sejak kau memanggilku pamanmu untuk waktu yang lama, aku punya sesuatu untukmu. King Sui tertawa dan memberi Disian beberapa buah, pil vitalitas harimau, dan barang-barang lainnya. Paman, terima kasih. Disian tersenyum bahagia, wajah mungilnya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah gadis kecil itu pergi, Diking datang sambil tersenyum pada King Sui. Apa yang membuatmu sangat bahagia? King Sui memandang Diking dengan bingung. Saudari Su telah memutuskan untuk menerima pengobatanmu. Apakah kamu sangat bahagia? Diking menyeringai dengan licik. King Sui tersedak. Dia meringis saat dia melihat ke arah Diking. Apakah saya benar-benar orang yang rendah hati di mata Anda? King Sui memandang Diking dengan sedih. Sejak dia memarahinya karena menjadi wanita bodoh, dia jarang melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Sepertinya dia masih mengingatnya bahkan setelah sekian lama. Lebih jauh lagi, dia adalah satu-satunya subjek yang menerima perlakuan semacam ini darinya. Ini membuat King Sui sedikit tertekan. Tentu saja tidak. King Sui, kami adalah bakat luar biasa, yang benar-benar kuat dan gagah berani. Saya sangat memikirkan Anda. Diking tertawa. Diking tampak santai dan tampaknya jujur pada dirinya sendiri di depan King Sui. Dia bahkan bertindak seperti wanita kecil. Temperamen dan kecantikannya yang langka membantunya mempertahankan keanggunan dan ketenangannya, memberinya aura kebangsawanan yang luar biasa. Baik, aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak menyebutmu wanita bodoh. Anda sebenarnya adalah wanita yang sangat baik hati dan berbudi luhur, dengan kecantikan yang dapat membalikkan keadaan. Nonadi, bisakah Anda memaafkan saya? Saya hanya orang biasa, dan Anda adalah gadis giok di Danau Yao. Tolong biarkan aku pergi, King Sui berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya tidak terlalu khawatir, tapi dia masih memutuskan untuk meminta maaf ketika topik ini diangkat.
Dia menyadari bahwa dia merasa terganggu dengan komentarnya dan tahu bahwa dia perlu menjelaskan dirinya. King Sui memikirkan sesuatu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia mungkin masih sering bertemu dengannya di masa depan, jadi dia ingin berinteraksi dengannya secara normal. Di King tersipu dan itu hanya kata-kata kosong, kamu tidak berpikir seperti itu, tapi pernyataan terakhir itu benar. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Di King menyelesaikan kalimatnya dengan sedih. Senyuman sebelumnya telah menghilang dan dia menatap King Sui dengan tatapan rumit. King Sui bingung dengan reaksi Di King dan segera menjelaskan. Kamu terlalu memikirkan ini, bagaimana mungkin aku bisa membencimu? Saya berkata dengan jujur, siapa yang akan membenci wanita tercantik di kota 7 bintang? Aku merasa sangat terhormat bisa mengenalmu. Kamu berbohong. Di King berbisik saat ekspresinya kembali tenang. Baiklah, mari kita setuju untuk hidup berdampingan dengan damai, oke? King Sui dengan cepat melompat ke poin utamanya. Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu akan selalu memberi jalan kepadaku. Selain itu, jika Anda memiliki item bagus, Anda harus ingat untuk membagikannya dengan saya. Di King menjawab setelah beberapa pertimbangan. Tentu saja, kita adalah saudara. King Sui terkekeh. Oke, kalau begitu izinkan saya menanyakan sesuatu. Kamu harus jujur. Di King memikirkannya dan berbicara dengan serius. Tentu, aku akan jujur padamu. King Sui menjawab dengan terang-terangan. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menjawab dengan jujur. Bagaimanapun, dia tidak akan tahu bahkan jika dia tidak jujur. Apakah terkadang kamu akan memikirkanku? Di King bertanya dengan lembut. Di King selalu suka membandingkan dirinya dengan Di Chen sejak usia yang sangat muda. Dia akan menyukai apapun yang disukai Di Chen dan menginginkan apapun yang dimiliki Di Chen. Sekarang, dia merasa sangat nyaman dengan kehadiran King Sui. Di masa lalu, dia sudah memikirkan pria yang disukai kakak perempuannya. Hanya saja dia merasa dia masih kecil. Selanjutnya, dia juga pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan menemukan bahwa pria itu benar-benar memiliki pukulan hebat. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang memungkinkan dia bertahan setiap kali dia mengalami situasi yang mengancam nyawa. Selain itu, kekuatannya terus meningkat dengan kecepatan yang spektakuler. Ketika keduanya kembali bersama ke benua tengah, dia menghabiskan beberapa bulan bersamanya selama perjalanan. Mereka bahkan menghadapi insiden canggung ketika Di King dipeluk dan dimarahi oleh King Sui. Pria itu entah bagaimana telah mendapatkan tempat di hatinya melalui insiden itu. Dia cemas, jadi dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya karena King Sui adalah saudara iparnya. Masalah dengan Klandi telah memicu hatinya, dan perasaannya terhadap King Sui mulai berubah. Dia merasa bahwa di antara generasi muda di negeri Bintang 7, bahkan mereka yang dianggap jenius tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan King Sui. Dia secara bertahap menyadari bahwa dia datang untuk peduli padanya dan dia mulai menggodanya hanya untuk diperhatikan. Dia selalu menganggap dirinya sebagai lajang yang sangat memenuhi syarat, tetapi dia merasa bahwa dia telah kehilangan daya tarik dan kepercayaan dirinya sebelumnya di depan pria ini. Dia percaya bahwa dia sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan saudara perempuannya, Di Chen. Dia memperlakukan kakaknya dengan sangat baik, dia seperti dewi baginya. Namun ketika dia menatapnya, tidak ada tanda-tanda pemujaan bahkan setelah beralih dari musuh menjadi kerabat. Sifat manusia adalah seperti itu, melibatkan diri dalam psikologi terbalik yang aneh semacam ini. Di King tahu bahwa dia tidak merasa seperti ini karena King Sui bersikap dingin padanya. Dia sangat rasional, dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. King Sui tidak menyadari apa yang Di King maksud dengan kata-kata itu. Dia melihat Di King terlihat sangat keluar darinya, seolah dia asyik dengan pikirannya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Tentu saja, aku akan memikirkanmu. Kami berteman jadi wajar kalau aku memikirkanmu.
King Sui berkata dengan lembut setelah beberapa pertimbangan. Apakah kamu selalu memikirkan kakakku? Di King bertanya sambil melihat King Sui. Bahkan jika dia tiba-tiba menjadi tidak mengerti tentang hubungan, dia masih bisa mengatakan apa yang dia maksud. Dia tampak tercengang pada wanita cantik yang seharusnya memanggilnya saudara ipar. Jika, dan maksudku hanya jika, kamu tidak bersama dengan saudari perempuanku, apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Di King tampaknya mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia memandang King Sui dengan berani saat wajahnya mulai memerah. King Sui benar-benar mulai sakit kepala sekarang. Dalam keadaan normal, pria manapun akan senang dan gembira. Tapi tidak mungkin dia bisa bahagia sekarang. Apa yang kau bicarakan? Kamu terdengar senang. Di Chen, yang kebetulan ada di dekatnya, baru saja berjalan. King Sui merasa lega saat melihat Di Chen mendekat. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Di King. Dari sudut pandangnya, dia merasa bahwa dia akan salah terlepas dari tanggapannya. Kakak, kamu di sini. Bukan apa-apa, saya baru saja memanggil King Sui untuk makan malam. Kami berbicara tentang Xianer. Gadis kecil itu baru saja mendapat banyak barang bagus dari King Sui, dia sangat bahagia. Di King tertawa tetapi merasa sedikit bersalah. Baik, ayo makan malam. Makanannya semakin dingin. Di King tersenyum dan memburu mereka. Mereka bertiga berjalan menuju ruangan, tetapi Di King terus memerah setiap kali dia secara tidak sengaja melirik King Sui. Ketika King Sui bertatapan dengan Di Chen sesekali saat makan malam, dia merasa seolah matanya yang memesona bisa menceritakan segalanya. Dia tidak merasa bersalah, dia hanya merasa itu tidak benar. Di King pergi setelah mereka selesai makan malam, hanya menyisakan Di Chen dan King Sui di kamar. King Sui, Yuan Shu setuju untuk membiarkanmu merawatnya. Di Chen tersenyum pada King Sui. Matanya tenang, tetapi ekspresi tersenyum di dalamnya sangat menarik. Beritahu saya jika Anda tidak setuju. Saya akan menolaknya jika itu masalahnya. King Sui tertawa dan menatap Di Chen. Itu bukan urusanku. Anda harus memutuskan sendiri. Di Chen menunjukkan ekspresi kesal. Apakah kamu akan marah? Mengapa saya marah? Aku tidak akan bersamamu jika aku marah karena hal seperti itu. Aku tahu orang jahat sepertimu sudah memiliki beberapa wanita lain. Di Chen tertawa seolah dia tidak keberatan King Sui terlibat dengan beberapa wanita lain. King Sui terdiam. Dia tidak memiliki niat untuk secara aktif mengejar Di Chen sejak awal. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi tua hanya dengan satu wanita. Dengan fakta bahwa dia memiliki wanita lain, dia merasa tidak pantas untuk mengejar Di Chen. Bahkan jika dia tidak memiliki wanita lain, King Sui masih merasa bahwa dia tidak cukup baik untuknya. Awalnya, dia hanya menghormatinya sebagai dewi yang tak tersentuh, bahkan menepis sedikit pun pemikiran profan. Melihat King Sui menjadi diam, Di Chen mengulurkan tangan dan memijat kepala King Sui. Jangan berpikiran kecil. Tidak mungkin pria yang cakap hanya memiliki satu wanita. Saya tidak menyalahkan Anda, Anda orang yang jujur. Anda harus percaya diri, tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Anda. Kamu yang terbaik dan paling luar biasa di hatiku. Aku suka kamu. Beberapa kata ini mendorong King Sui. Kecantikan seorang wanita bisa menghancurkan kota. King Sui mengalami kebenaran dari kalimat itu sekarang. Dia bisa menyerahkan seluruh kerajaan untuk wanita ini. Apakah itu benar atau salah? King Sui merasa bahwa dia layak mendapatkannya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu, mengatakan bagaimana dia adalah yang terbaik di hatinya dan bahwa dia menyukainya, King Sui merasa bahwa kata-kata sederhana ini seperti suara keabadian ketika diucapkan dari mulut Di Chen. Dia bisa mati tanpa penyesalan. Apakah kamu benar-benar serius? Ucap King Sui memeluknya. Dia tidak tahu bagaimana menunjukkan cintanya. Dia hanya memeluknya erat-erat dan berharap dia bisa mengasimilasinya ke dalam tubuhnya atau hanya memakannya. Dia sangat mencintainya sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ah, King Sui,
Jangan terlalu tidak beradab. Di Chen sudah dicium paksa oleh King Sui. Cener, aku merasa kamu seperti iblis yang sangat menggoda. Sebenarnya tidak, Anda adalah dewi yang sangat mempesona. Aku hanya ingin memakanmu. Kata-kata asmara membuat Di Chen malu dan bahagia pada saat bersamaan. Dia mengulurkan tangan dan mencubit hidung King Sui 2 kali. Dia kemudian tertawa, bahkan itu sangat memikat. Seseorang bisa tenggelam dalam kecantikannya. Yuan Shu datang pada sore hari. Meskipun King Sui telah mendengar dari Di Chen dan Di King bahwa dia telah membuat keputusan mengenai perawatan tersebut, dia dapat melihat bahwa Yuan Shu terlihat gugup. King Sui tidak tahu harus berkata apa, tidak pantas untuk mengatakan apa-apa, jadi dia hanya menunggu dia untuk memulai percakapan. Di Chen dan Di King telah meninggalkan King Sui dan Yuan Shu untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah King Sui berkomentar, "Kamu di sini?" Yuan Shu menjawab dengan, "Ya." Mereka tidak bertukar kata setelah itu. King Sui menunggunya untuk membuat keputusan. "King Sui, saya memutuskan bahwa saya ingin menerima perawatan darimu." Setelah beberapa saat, Yuan Shu akhirnya berkata sambil menggigit bibirnya, "Apakah kamu yakin?" "Iya." Yuan Shu adalah wanita yang keras kepala. Begitu dia membuat keputusan, dia akan selalu menindaklanjutinya. Namun, masalah ini telah mengganggunya selama 2 hari karena dia tidak dapat memikirkan solusi alternatif. "Ayo masuk," King Sui perlahan berkata saat dia membawanya ke kamar tidur. Karena dia sudah membuat keputusan, King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak pantas untuk mengatakan apa-apa lagi tentang masalah seperti itu. Yang lebih penting adalah dia menyelesaikan masalahnya. Yuan Shu mengikuti King Sui ke kamar tidur. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini adalah keputusan yang sulit bagi wanita seperti dia. Dia diliputi oleh perasaan gugup, kehilangan, dan khawatir. Ketika mereka berada di kamar tidur, King Sui berkata, "Tolong lepaskan pakaianmu dan berbaringlah. Saya perlu membuat beberapa persiapan." Jantung Yuan Shu mulai berdegup lebih kencang. Bahkan King Sui, yang berjarak 2 meter darinya, bisa mendengar detak jantungnya.